Pintar itu gratis. Kembali lagi bersama Senopati Center. Guys, kalau kemarin kita udah membahas tentang persiapan ujian, oke, sekarang ada satu materi lagi nih. Ini untuk adik-adik kelas 8 ya kalau sekarang nih. Nah, tentang teknologi ramah lingkungan. Apa itu? Oke, kita bahas ya. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, prinsip teknologi ramah lingkungan dan aplikasinya dalam kehidupan. Kedua, teknologi tidak ramah lingkungan dan bagaimana dampaknya. Mari kita mulai dari pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan biasanya dinamakan eco-friendly technology dalam bahasa Inggris atau green technology, merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemeliharaan lingkungan dari masalah pencemaran lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan ini meliputi bidang energi, seperti ada adik lihat contohnya ada biofuel, biogas, sel surya, terus ada di bidang transportasi juga, bidang lingkungan, bidang industri, dan bidang pertanian. Wah, jadi ini penerapannya banyak sekali. Aplikasi di bidang energi dan industri. Yang pertama, biogas. Biogas ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang sudah digunakan sebagai bahan bakar bagi kebutuhan rumah tangga di Indonesia, guys. Biogas atau bahasa Indonesia biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan organik bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri tersebut mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75% dan gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Yang kedua, biofuel. Biofuel merupakan teknologi penyediaan energi alternatif dengan memakai sumber daya alam dan dapat diperbaharui. Biofuel kalau bahasa Indonesianya ya, atau biofuel bahasa Inggrisnya berasal dari bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik ya. Selanjutnya, sel surya. Sel surya merupakan bagaimana mengubah energi matahari menjadi listrik. Nah, saat matahari melalui panel surya nih, maka cahaya akan menghasilkan emisi elektron, guys. Di mana? Di komponen panelnya. Nah, selanjutnya elektron tersebut dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan listrik. Listrik tersebut dialirkan dan disimpan pada baterai. Jadi bisa dipakai saat mendung atau malam hari. Panel surya memiliki keunggulan. Apa itu? Yaitu tidak bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi clear ya guys. Nah, dia juga menghasilkan energi yang cukup besar. Selain itu, dia bisa dipasang di mana aja ya kan, bisa dipindahkan atau dikembangkan. Tapi panel surya juga punya kekurangannya nih, yaitu membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponen termasuk jenis sampah yang berbahaya sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian 20-25 tahun. Selanjutnya guys, pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan listrik. Tenaga air akan menggunakan energi gerak. Nah, siklus air dari tenaga surya diawali adanya penguapan air yang membentuk awan dan hujan. Air hujan tersebut selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah. Setelah itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan cara yang paling murah dalam menghasilkan listrik. Teknologi tersebut bebas polusi. Pembangkit tersebut biasanya dibangun dalam waktu 9-12 bulan dan bisa dikembangkan lebih besar lagi. Aplikasi di bidang lingkungan. Yang pertama, biopori. Biopori ini guys adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk resapan air, di mana bertujuan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Nah, kendaraan hidrogen ini adik-adik, kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Tidak hanya sebatas mobil loh, tapi bisa dipakai buat pesawat juga ternyata.
Pada dasarnya, kendaraan ramah lingkungan tidak menggunakan bahan bakar konvensional seperti BBM ya, bahan bakar minyak. Nah, kenapa? Karena itu menimbulkan polusi, guys. Nah, selain kendaraan hidrogen, ada mobil listrik. Wah, ini sekarang udah mulai banyak ya di Indonesia ya. Mobil listrik merupakan kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai tenaga penggeraknya. Wah, keren kan? Wah, ada lagi yang lebih keren, mobil surya. Mobil surya memakai tenaga matahari sebagai sumber daya untuk menggerakkannya. Wah, keren ya. Jadi, biar bisa stabil, biasanya dilengkapi dengan area untuk menyimpan energi. Gitu, guys. Aplikasi di bidang pertanian. Contohnya nih, penggunaan daun picung dan suren untuk mengendalikan hama padi dan sayuran. Setelah itu ada juga keongmas. Nah, sebagai pupuk cair yang dicampur dengan serpihan teri dan telur ayam. Yang pasti, guys, adik-adik, moms and dad, semua ini tidak akan bisa terlaksana tanpa perilaku hemat energi. Berikut perilaku hemat energi dalam kehidupan keseharian yang bisa adik-adik praktekkan. Oke, jangan sekedar dihafal ya, tapi dipraktekkan nih, penting banget. Setelah kita tahu bagaimana cara menghemat energi, nah berikut fungsi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan akan menjaga kelestarian alam dari kerusakan. Yang kedua, menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan ini meminimalkan limbah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Setelah itu, memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi produk yang berguna bagi manusia. Nah, fungsi teknologi ramah lingkungan ini juga memudahkan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, jadi pada prinsipnya nih, ada 6 teknologi ramah lingkungan, yaitu refine, reduce, reuse, recycle, recovery. Nah, terakhir penghematan energi ya. Menghemat energi berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Nah, akhirnya teknologi tidak ramah lingkungan dan dampaknya. Kenapa ini banyak udah mulai ditinggalkan ya? Nah, pertama ya yang pasti polusi lah ya kan, yang pasti polusi, udah gitu sumber bahannya, bahan materialnya itu tidak bisa diperbarui ya, kayak minyak bumi ya kan. Nah, itu kan butuh berjuta-juta tahun lagi.